Oke, kembali lagi di podcast Lumens bareng kita hari ini. Hari ini kita kedatangan teman ngobrol, Mas Dita Alangkara. Hari ini kita ada di Fuji Shop lagi. Thanks to Fuji Shop buat tempatnya. Terus kita ngobrol dengan Mas Dita. Mas Dita ini terkenal dengan foto jurnalistik karena Mas Dita ini seorang jurnalis dari sebuah wire foto Associated Press ya. Ya, Associated Salah Press. satu wire tertua katanya di dunia ya. Dari tahun berapa itu, Mas? Associated Press itu berdiri tahun 1848. 1848. Saya udah lahir belum. Associated Press itu apa sih, Mas? Kantor berita internasional ya. Kantor berita internasional. Gitu. Jadi ya kalau di sini mungkin kita kenal Antara ya, LKPN Antara itu kantor berita nasional Indonesia. Nah, ini kantor berita juga tapi internasional. Kita ada di berapa 200 negara, lebih dari 200 negara kalau nggak salah. Oke. Biro. Jadi dia punya Associated Press ini punya perwakilan di 200 negara itu. Iya, di lebih dari 200 negara. Nah, gua kerja di Biro Indonesia. Biro Indonesia. Oke, Ya. sebelum masuk ke jauh sebelum itu, kita mundur ke belakang jauh lagi, Mas. Backgroundnya, dulu kuliahnya abang apa? Kuliahnya dulu komunikasi. Komunikasi di mana? Komunikasi massa di UGM. UGM. Anak Jogja. Asli. Besarnya di Jogja juga. Ya, Oh. born and raised. Proud Jogjanis. Saya baru pulang dari Jogja. Oh gitu. Jadi masuk pertama kali kerja langsung ke AP atau Kerja permanen iya, tapi sebelum itu freelance dulu gitu. Karena kan gue tuh belajar fotografi jurnalistik itu dulu pas timingnya tuh pas 98 gitu. Baru Jadi banyak. Baru mulai 98 atau Enggak, kalau belajar fotografinya sudah lama. Oh iya, oke. Sejak SMP tuh udah mulai main-main kamera gitu. Nah, terus atau ada silsilah keluarga yang pakai foto juga dari dulu? Enggak sih, ya motret-motret amatir aja. Kalau zaman dulu kan kamera tuh mungkin satu keluarga itu cuma ada Rame-rame. satu dipakai rame-rame dan keluarnya kalau pas ada acara Event-event gitu acara-acara, ya. ulang tahun, lebaran gitu kan. Gitu. Jadi ya udah main-main itu aja, Ricoh GX 500 kalau nggak salah, rangefinder gitu. Nah, main-main pakai itu, lama-lama suka. Mulai apa ya? Kira-kira serius tuh SMA lah gitu, mulai serius belajar Menekuni. gitu. Ternyata tertarik. Ternyata tertarik dan berlanjut di kuliah masuk komunikasi. Ternyata ada mata kuliah fotografi juga gitu. Wah, cocok nih belajar lebih banyak lagi, lebih dalam. Dan terus pas 98 banyak demo gitu ya, banyak demo anti orde baru. Wah, terus di Jogja dulu itu salah satu demo yang pertama, demo besar pertama tahun 98. tahun 98. Oh, Mahasiswa ya, dari mahasiswa sana. ya. Iya. Yang gue ingat waktu itu gue lihat ada banyak fotografer dari luar gitu. Keren-keren men, kameranya keren gitu ya, bawa dua body kiri kanan, kameranya kamera profesional dan wartawan foto itu kan image-nya kan bad boy gitu Iya, ya. iya. Gondrong. Yoi. Bajunya belel-belel gitu. Gila keren banget, gue pengen jadi kayak gitu. Oke. Nah, disitulah gue mengejar mimpi sebagai fotojurnalis dari situ gitu, karena pengen kayak mereka gitu. Walaupun sekarang akhirnya nyesel ya. Kalau gitu tuh belajar komersial fotografi aja gitu. Ternyata kerennya di mata kita doang ya. Kerennya pas masih muda. Iya bener Sorry, banget. waktu tahun 98 itu Mas Dita masih di kuliah atau Masih sudah? kuliah. Masih kuliah. Masih Oh, masih kuliah. Oh. Jadi gue lulusnya lama. Oh. Karena wah timingnya pas, Indonesia jadi ya lumayan lah, jadi banyak news di sini. Dan gue jadi freelance photographer. Oh, udah dibayar waktu itu? Sudah. Udah Udah. profesional. Udah. Jurnalis tapi Iya. dibayarnya sama Iya. Sama media-media di luar gitu. Gitu. Modal bahasa Inggris doang padahal. Gitu, padahal yang motret yang lain yang bisa motret bagus tuh banyak gitu. Cuma kebetulan gue bisa sedikit. Dapat bahasa linknya Inggris. dari Ya itu dari wartawan Wartawan itu. dari luar itu.
pede aja gitu ngobrol-ngobrol. Oh. Sorry bos. Asal pede aja gitu. Akhirnya tawarin. Iya. Dan ternyata waktu itu memang mereka bilang nyari fotografer tuh bisa gampang, tapi yang nyari yang bisa yang mereka mudah berkomunikasi Ya. Bahasa Inggris. itu agak susah waktu itu. Sekarang sih udah bukan masalah lagi ya. Iya. Baru setelah itu freelance akhirnya masuk ke AP. Iya. Katanya 99 masuk AP Masuk ya. itu 99 gitu. Setahun berarti ya dari proses mau jadi. Iya, 97 98 ya. Iya. Iya, kurang lebih setahun. Berarti masuk ke AP-nya, AP itu wire foto, jadi mereka menjual foto ya untuk Iya. untuk Mereka media-media. distribusi foto untuk media-media di seluruh dunia. Oh, pusatnya di New York. New York. Berarti dari Amerika ya Ya. awalnya. Ada training nggak sih mas? Atau mereka hanya melihat portfolio atau gimana? Kalau di Enggak ya waktu itu. enggak ya? Waktu itu kan mereka sebelum 98 itu Indonesia kan sangat stabil. Jadi hampir tidak ada news dari sini kecuali bencana alam. Jadi ya udah Indonesia tuh jadi pusat perhatian dunia mulai sekitar 98 itu 98 ada kejatuhan Orde Baru, lalu 99 ada tim lepas gitu. Jadi sebelumnya sih praktis jadi apa? Negara yang tempat stabil ya, stabil, ya, adem ya. ayam aja gitu. Setelah itu baru apa? Banyak news yang datang dari sini, baru wire dan media-media internasional ini baru mereka expanding mulai 98. Sebelumnya sih nyantai. Berarti sebelumnya Orde Baru sangat bagus ya menjaga Indonesia ya. Iya. Stabil Jadi, ya. masalah stabilitas. Dari masalah stabilitas ya. Setelah itu baru mulai apa namanya? Kebutuhan fotonya mulai banyak yang dibutuhin sama media-media luar ya. Tapi dulu tuh newsnya apa aja? Kan kalau sekarang tuh lebih ke olahraga ya. Banyak kan olahraga kan Mas Dita sekarang ya? Sebenarnya nggak juga sih, sebenarnya macam-macam juga gitu. Oh. General news, sport kadang-kadang gitu ya, mulai kapan ya? Yang jelas tiap tahun motret badminton pasti ada, Indonesia Open gitu pasti ada. Lalu sejak 2008 sering bolak-balik ke Australian Open di Melbourne. Ya udah sih itu aja yang agak rutin ya. Awal pertama kali masuk AP yang difoto apa tuh? News apa? Pertama kali banget motret 1 Mei demo buruh. Wow. 1 Mei 99. Mede Iya, Mei di Jakarta. di Jakarta. Masih belum on gitu, masih nggak tahu apa. Kalau jurnalis tuh udah tahu ya apa aja yang harus difoto gitu dan apa foto yang menjual atau yang tidak. Ya itu perlu latihan ya. Itu perlu jam terbang juga karena kalau di dalam foto jurnalistik itu kita motret itu tidak cuma sekedar motret, tapi akan jauh lebih baik kalau kita tahu background story-nya gitu. Jadi kita tahu apa yang kita cari. Kalau ada sebuah event kita tahu apa yang harus kita foto, kita tahu apa yang harus kita cari. Misalnya background, foreground itu bisa sangat menentukan dalam foto jurnalistik. Karena foto jurnalistik itu kan sebenarnya harus bercerita tentang seseorang atau sesuatu, harus ada Kejadian itu Point ya. of view. harus ada ceritanya. Nah itu bayangin kalau kita foto story foto story kan kita ada space yang banyak untuk bercerita tentang sebuah subjek. Tapi kadang-kadang dalam foto jurnalistik kita nggak punya space itu. Kadang-kadang kita cuma punya satu frame untuk menceritakan konteks news dari apa yang melatar belakangi event news ini gitu. Nah ya itu kenapa pemahaman tentang apa yang terjadi, konteks apa yang membuat kejadian ini ada, itu seorang fotojurnalis harus paham sekali tentang itu. Kalau nggak gitu nanti dia nggak tahu dia mau motret apa. Ya ada di situ sekedar buat cepret-cepret, tapi terus foto yang dihasilkan nggak berhubungan sama berita yang dihasilkan ya. Bisa jadi ya. Kalau dulu kan pakai film ya. Nah itu cara ngirimnya gimana? Berarti punya jeda waktu dong. Iya. Nggak langsung kayak sekarang kan? Iya, ya, film itu harus diproses dulu, harus di scan dulu pakai negatif scanner, baru
apa? 99 dulu ada beberapa cara sih, ada lewat internet udah ada sih sebenarnya, walaupun masih lelet banget ya. Tapi yang jadi masalah paling besar sebenarnya negatif scannernya itu apa, proses filmnya lalu masuk ke jadi negatif digital. scannernya itu mengubah dari film ke bentuk digital. Itu yang agak PR waktu itu. Jadi ada masanya tuh kita kemana-mana traveling itu pasti bawa satu tas gede gitu isinya darkroom kit. Biasanya iya karena nggak hanya di Jakarta aja beritanya ya. Iya, harus kemana-mana ya. Jakarta sih lumayan relatif lebih gampang ya, karena kita udah kenal lah, ada lab di daerah Menteng, kantor di Bundaran HI kan, jadi di Menteng di Jalan Sabang tuh ada lab yang bisa kapanpun kita ketok gitu kalau perlu gitu. Tolong dong nih film gue mau butuh cepet gitu. Di luar kota ini ya. Luar kota, makanya kita biasanya bawa sendiri kit gitu. Tas gede gitu, isinya darkroom kit. Yang biasanya begitu masuk hotel, yang kita sulap jadi darkroom adalah kamar mandi. Gitu biasanya kita tutup biar nggak ada cahaya gitu. Lakban biasanya selalu ada buat nutup celah-celah yang ada cahayanya, kita tutup gitu. Jadi mesti diproses dulu. Iya, baru proses sendiri. Prosesnya itu Chemical, yang susah. proses ada bawa komplit. Gitu. Baru dikirim digitalnya. Iya, terus di scan pakai negatif scanner. Baru kirim digitalnya. Kirim digital. Gitu. Wah, rumit juga ya. Problem keduanya kalau di kotanya nggak ada internet berarti ya, itu problem lagi. Iya, tapi untung zaman gue jadi wartawan dulu udah ada warnet. Udah ya. Gitu. Jadi Setara apa ya? warnet Setara atau apa wartel. ya. Kita ada bawa modem sendiri. Jadi terpaksanya kita ke wartel, terus ya teleponnya kita bongkar, kita colok ya. kita sambungin ke modem sendiri. Gila sih. Perjuangannya. Tuh itu apalagi kalau ke kota-kota kayak bayangin ke Atambua gitu misalnya. Di NTT sana di perbatasan Indonesia sama Timur itu itu susah. Wartel. Wartel ada satu gitu. Ngirim foto lambat banget, bisa satu foto bisa berapa besarnya itu waktu itu foto? Paling 100. Oh enggak 400-an. 400 kilobyte. Waktu itu ya. Tapi dengan teknologi saat itu sangat Iya. lambat ya. Iya, waktu itu udah high res, udah high quality tuh 400 sampai 600, ya 400 sampai 700 kilobyte lah. Lagi kirim foto, lagi tungguin orang yang mau telepon di belakang dari wartel. Mas Dita berarti sekarang tuh chief editor foto Chief atau photographer. chief Iya, photographer. Jadi kalau kirim itu ada yang edit lagi? Editornya ada lagi? Iya, kadang-kadang enggak. Jadi dalam keadaan normal kayak gini nih, itu kita dari Jakarta kalau kirim itu ada control desk-nya gitu di Bangkok dan Tokyo. Khusus Asia itu? Ya, itu Asia desk. Nah, di sana ketemu foto itu akan dilihat oleh editor, dicek captionnya bener apa enggak, ada typo apa enggak, tanggalnya caption bener yang apa bikin enggak. Dari sini. Oh gitu. Editor itu cuma ngecek kalau perlu ada toning sedikit, kalau perlu mereka akan melakukan itu. Begitu mereka oke, baru didistribusikan ke seluruh dunia gitu. Tapi kadang-kadang ada juga event-event tertentu yang butuh transmisi yang sangat cepat. Itu kita bisa kirim langsung, bisa distribusi Mereka langsung. yang milih? Enggak, Editor yang di milih? sini. Oh tetap di sini Gue, kita yang milih? Gue kadang-kadang untuk event-event tertentu bisa kirim langsung tanpa lewat editor. Chief foto yang milih? Ya. Kalau yang fotografer bawahnya Mas Dita boleh milih nggak? Nggak boleh? Ya nanti harus lewat gue dulu. Harus approval dulu ya. Jadi biasanya gimana sih Mas kalau misalkan misal satu fotografernya ini nih, terus store foto dengan tulisan atau hanya foto aja biasanya? Foto aja. Tulisan dari tulisan ada sendiri yang ada sendiri. tulisan. Oke. Writernya ada sendiri. Tapi fotonya yang store nggak cuma satu kan? Berarti akan ada beberapa foto ya. Ada beberapa foto, nanti tinggal Mas Dita yang pilih. Setelah itu baru dikirim antara langsung ke New York atau lewat control desk itu. Ya. Oh. Nanti baru didistribusikan siapa yang mau beli gitu ya, media-media. Mereka nggak beli gitu sih sebenarnya. Bulanan ya mereka ya biasanya subscribe. Tahunan bahkan.
kontrak 2 tahun atau lebih. Oh, sistemnya gitu ya. Sampai sekarang berarti udah 23 tahun. 99 itu 1 Mei 99 itu assignment pertama banget. Assignment pertama. Baru masuk EPI. Assignment pertama langsung motret gitu. Tapi EPI-nya sendiri belum ada di Indonesia berarti saat itu? Apa Udah ada? EPI udah ada. udah lama ada di Indonesia Indonesia sebenarnya. udah. Bironya tuh udah lama. Kita beroperasi di Indonesia itu bahkan mungkin sejak zaman presidennya masih Soekarno ya. 60-an ya? Heeh. Tahun 60-an berarti Gitu. ya? Iya. Lama juga ya berarti. Lumayan. Salah satu yang terbesar ya. Selain Reuters. Iya, ada AFP, ada Reuters, ada IPA. Kalau di media luarnya biasanya yang pakai fotonya EPI itu apa ya Mas? Kayak New York Times mungkin atau apa? Iya, New York Times ya? ada Besar-besar ya? semua ya, hampir Hampir semua media Amerika. besar di dunia, di Amerika dan di dunia biasanya subscribe ke EPI. Hampir mereka kayak subscribe banyak. Gitu Iya, ya. makanya EPI, Reuters, AFP, EPA, wire agency yang besar ini sangat kompetitif gitu karena itu tadi. Oh. Karena semua media itu membutuhkan. Iya, cepet-cepetan tuh kalau ada event, cepet-cepetan. Siapa yang duluan hit wire, ya kemungkinan untuk fotonya muncul di media kayak New York Times, Washington Post itu lebih besar. Iya. Gitu. Berarti banyak learning by doing dong ya Mas? Oh banget, iya. Dari awal pertama kali belajar serius menekuni Iya. foto terus masuk langsung ke profesional, banyak belajar Pasti. dari situ ya. Fotografi sendiri kan begitu Iya, sebenarnya. iya. Lu belajar ya mending ngerjain duluan, mending melakukan duluan, motret dulu, baru nanya-nanya gitu. Karena kalau lu nanya dulu doang tanpa pernah motret, Melakukan ya. Nggak tahu apa. iya nanti pada praktiknya akan Bingung. berbeda gitu. Jadi gitu. Fotografi itu kan kayak nyetir sebenarnya. Iya. Makin sering nyetir makin Lu jago. makin tahu celahnya sendiri gitu Karena yang hubungannya- aman buat Iya, sendiri. hubungannya kan sama insting Iya, gitu. iya. Jadi ya hampir kayak nyetir gitu. Makin sering motret akan menemukan hal-hal baru. Oh, ternyata begini, ternyata begitu. Termasuk kaidah-kaidah foto jurnalistik itu sendiri. Iya. Nanti along the way akan nemu banyak yang tidak selalu menyenangkan tapi banyak kasus. Oh, ternyata begini, ternyata kalau nanti akan banyak andai katanya lah, andai kata dulu gue begitu gitu ya. Oke. Andai kata gue begini, andai kata gue tidak melakukan itu gitu. Nah itu kan proses pembelajaran juga. Kalau berarti kan nggak olahraga doang ya, berarti semua Nggak. kejadian katanya pernah ke tim-tim juga ya waktu itu Mas ya? Pernah? Yang katanya tim-tim pembebasan tim-tim ya? Iya, gue sering bolak-balik ke tim-tim itu dari 99 ya, 99 sampai mereka merdeka, full merdeka, proklamasi kemerdekaan itu 20 Mei 2002 gitu. Jadi dari 99 sampai 2002 Sering sering bolak-balik. bolak-balik. Oh gitu. Berarti masih terjadi perang juga Mas, udah sering ke sana juga? Enggak sih, nggak ada perang-perangan waktu itu. Oh nggak ada perang-perangan. Mas Bea tuh yang ngalamin perang. Kalau gue sih datang ke sana ini handover. Jadi dari Indonesia kalah referendum kan, pro kemerdekaan kalah referendum, jadi terus kan harus lepas. Ya. Nah itu pas transisi itu, pas kekosongan itu. Oh. Jadi ya perang ya gitu deh, sporadis, Konflik-konflik kecil-kecil. dikit. Tapi yang perang beneran tuh justru sebelum itu sebenarnya. Nah itu gue nggak mengalami. Sebelum 99 itu ya yang Pas mau referendumnya. Berarti momen-momen pas pembebasannya ngeliput juga waktu itu ya, terakhir Indonesia di situ. Iya. Ya pas tentara pasukan TNI yang terakhir Ditarik. meninggalkan tim-tim. Iya, di situ. Bendera Indonesia diturunkan. Iya.
sedih. Oh iya, lumayan gitu ya. Jadi iya bagaimanapun gue orang Indonesia ya. Jadi, aduh, tetap ada rasa haru gitu. Berarti tapi tiap tahun tuh olahraga selalu meliput. Ah itu paling enggak ada Badminton. badminton. Gitu sih. Waktu kan menang seneng ya. Kalau tadi tim Oh iya, Timur seneng, udah iya. turun sedih Iya ya. pasti. Tapi sebagai jurnalis tuh ngeredam emosi gimana sih Mas? Karena kan pasti punya emosi ya. Ya. Saat meliput apa, mungkin demo atau apa gitu. Caranya gimana Mas? Nah itu juga apa jam terbang juga membantu sih. Tapi terutama yang buat gue, tiap orang mungkin akan berbeda Iya. mengatasinya gitu. Cuma kalau buat gue sih kamera itu seolah-olah jadi kayak barrier gitu ya. Pembatasnya. Gue seolah-olah tidak melihat langsung, tapi melihat lewat kamera. Nah itu cukup membantu sebenarnya. Cukup membantu, terutama di saat-saat di liputan-liputan yang serem-serem, yang sangat emosional gitu, kayak di tsunami di Aceh, gitu ya. Itu kan banyak korban sampai itu ya kita belajar banyak dari situ sih. Dari Indonesia juga, penanganan bencana di Indonesia belajar sangat banyak dari peristiwa tsunami di Aceh itu selama 2 minggu pertama itu mayat-mayat korban kan banyak yang belum diangkat tuh, cuma paling di tengah jalan cuma dipinggirin, tutupin tikar, tutupin karpet gitu. Nah itu kan pemandangan yang sangat shocking ya. Nah itu melihat itu tidak dengan mata langsung, tapi lewat kamera, ya sebenarnya langsung juga, cuma seolah-olah psikologis yang ditanam di otak itu ya. Secara psikologis itu kayak ada barrier gitu. Ya. Gue jadi merasa agak sedikit terlindungi sebenarnya, walaupun semu ya. Ya. Gitu sih. Jadi kalau Mas Dita, Orang lain mungkin akan kameranya ya, kamera ini jadi sebagai pelindung. iya, jadi sebenarnya seolah-olah ini kayak pakai shield gitu ya. Gua Untuk selama nahan ada emosi kamera itu gua ya. aman. Ya karena kan ya itu jurnalis kan nggak selamanya meliput berita senang ya. Kalau meliput berita senang sih mungkin akan lebih menyenangkan kerjanya, tapi ya itu kalau meliput berita duka atau demo yang mau terjadi bentrok atau apa kan pasti akan ada emosi yang kecampur kan sebenarnya. Ya. Wartawan yang PTSD juga banyak juga kan, kalau kita lihat banyak lah kasus-kasus yang siapa sih, gue lupa namanya, yang sampai bunuh diri gitu. Karena ini ya, karena terpengaruh dengan PTSD yang berat juga ya dia. Berat sih. Sangat berat ya. Ya bener pernah ngomong Yogi. Dulu waktu pertama makan sama, Mas Dita kan melihat fotografer demo keren kan? Iya. Fotografer perang, enggak mau. Selain serem, psikologis juga pasti terganggu. Mesti apa ya? Mesti teknik motretnya juga ngerti, sama mentalnya kan mesti kuat kan kalau Iya. perang. Makanya kan sebenarnya fotografinya sih ya pada suatu titik belajar fotografinya, belajar teknis fotografinya itu berhenti gitu. Karena apalagi sih mau kita pelajarin dari teknik-teknik dasar fotografi dalam konteks jurnalistik ya? Iya. Apa sih, ya udah ilmunya itu aja kok. Berhenti setelah kalau kita udah menguasai dasar-dasarnya, ya udah setelah itu yang kita olah kan Psikologisnya. iya psikologisnya, cara berpikirnya gitu. Kalau terakhir berarti yang itu ya, Olimpik ya, yang olahraga. Olahraga paling- terakhir di luar negeri. Ya. Iya, di luar sih terakhir Beijing Winter Paralympics. Oh, iya. Setelah si Olimpiade yang Jepang. Setelah Gue ngikutin banget tuh waktu story-storynya lu dateng terus harus bubble, ya nggak boleh kemana-mana Iya. di Jepang ya. ya itu yang Jepang, yang Beijing sama juga begitu. Tapi milih nggak sih waktu itu? Milih bahwa gue
ngambil badminton atau Oh enggak, itu ditentuin. Kita Oh, kan ditentuin. kalau EPI kan timnya gede ya. Kita waktu itu berapa ya? Kalau nggak salah ada 60. Oh, jadi dari seluruh negara dikumpulin dulu, nanti Iya. baru dibagi-bagi. Ya. Oh, gitu. Kalau EPI fotografer dari seluruh dunia Kumpulin. dibikin tim gede gitu, baru nanti di-assign. Lu motret ini itu. Nggak bisa milih tuh ya. Udah ditentuin ada motret badminton. Katanya lu juga nggak expect bahwa pengen badminton juga, Nggak karena udah sering banget ya. Dari iya. Mungkin dari EP-nya udah tahu, oh kalau badminton pasti menang Indonesia nih, harus ada fotografer Gua Indonesia. olahraga itu pertama kali belajar motret olahraga itu badminton. Tiap tahun motretnya badminton. Tapi dipilih badminton lagi. Iya. Karena lu emang spesialis badminton. Ya enggak juga sih. Enggak spesialis badminton juga, cuma ya apalah kasih yang beda gitu ya. Kita kan pengennya motret yang apalah gitu. Suatu yang Rapi baru ya. kayak apa. Tapi ternyata Iya dikasihnya waktu itu badminton ya. Gracia Poli menang. Ya. Iya. Nggak expect juga ya mereka menang sebenarnya. Enggak. Awal-awal Jarang. tuh mereka biasa aja gitu. Ganda putri kita nggak pernah menang kok. Nggak pernah lebih dari quarter final kalau nggak salah. Masuk semifinal lah ya. Udah deh. Pas semifinal lah terakhir nih paling motret tapi kita. Masuk final. Menang. Sedih nggak tuh? Ada Apa? terharunya Enggak. nggak? Oh ya terharu sih iya. Yang bikin terharu apa? Karena nggak ada penonton. Gitu. Biasanya kan bayangin kalau nonton Ya, di ya, ya, kayak ya. kalau kita nonton badminton di Istora, itu kan Rame. wow prok berisik banget kan, supporter Indonesia kan katrok banget kan. Ya. Katrok ini in a Ya. good way gitu ya. Ya. Cara mereka membangkitkan semangat pemain Indonesia itu Ya, luar ya. biasa gitu. Ambience seperti itu yang gue biasa motret di Istora kayak gitu. Tiba-tiba di Tokyo cet, Ini. iya. Jadi motret badminton tapi nggak ada suaranya tuh aneh banget gitu ya. Cuma suara Nggak ada prok. Iya, cuma suara- Indonesia nggak ada ya. apa? Kok raket ketemu. Bener-bener nggak ada satu kok. penontonnya sama sekali. Iya, Ada tapi penontonnya- timnya mereka, tim Iya, gitu. negara. Ada sih yang pro Indonesia gitu juga ada, cuma orangnya paling berapa Iya, sih iya, gitu, iya, paling iya. official sama Iya, iya, tim-tim iya. badminton kita juga gitu. Jadi hening banget gitu. Nah, itu yang bikin terharu justru karena pas Grace sama Apri menang itu gue bisa denger semua yang mereka bilang di lapangan gitu. Oh, kedengeran. Iya gitu. Apalah Momennya mereka berdua iya, itu momen ya. mereka berdua, mereka berterima kasih pada coachnya itu gue semua bisa dengar itu semua dan justru itu yang paling menyentuh. Dan kebetulan juga katanya lu di row depan ya. Iya, emang Paling emang dekat di ya? depan. Nah kita nggak banyak juga fotografer. Oh. Tapi fotonya Gracia Poli itu pertama kali foto Mas Dita. sebelumnya belum pernah dengar gitu. Terus ngeliat di mana ya? Mungkin di Banyak di Reels berita atau ya, apa gitu. di Instagram. biasa kan keluar kan namanya. Hmm. Terus fotonya, waduh, keren banget ini. Saya follow aja deh. Padahal Indonesia ada beberapa ya yang berangkat sana. Fotografer Indonesia ada Mas Tirham. gue, Irham, Sigit sama ada 4 ya. Oh. Tapi itu dari asosiasi yang berbeda atau dari episode? Ya ada berbeda-beda. gue, Irham dari EPA, ada Sigit dari Antara, sama fotografer si Habib, ini fotografer NOC, fotografernya Koi. Kalau di lu sempet 2 kali ke Korut ya? 12 sampai 13 ya. Oh banyak. Yang gua tahu soalnya beberapa kali. Yang diposting 2, yang diposting banyak berarti. Enggak kok, sering kok posting. Ada hashtag kabar dari utara itu. Nah itu gua pengen tahu banget tuh apa sih rasanya ke Korea Utara. Rasanya ini pertanyaan yang susah dijawab nih sebenarnya. Orang tuh nanya gimana di sana gitu ya. Nah, ya biasa aja sih. Oke. Gitu. Jadi waktu itu ngeliput apa? Ngeliput apa aja sebenarnya. Oh. Jadi ceritanya kenapa gue bisa berbelas-belas kali ke sana. Jadi EPI itu adalah media barat pertama yang diperbolehkan beroperasi di Korea Utara. Oke. Itu sejak 2000 berapa ya, lupa gue. 2010 apa ya kalau nggak salah. Oh baru berarti ya, baru sekali. Ya baru belum 15 Baru tahun berarti ya. Kim Jong Un ya? Baru Oh, boleh enggak, masuk? enggak.
atau sebelumnya juga? Iya, Kim Jong Un gitu. Sebelumnya TV kita udah punya biro di sana. Oke. Tapi terus baru yang full, kita kan ada TV, ada foto, ada apa, teks ya. Cetak ya. Nah itu full biro di sana itu baru pas setelah Kim Jong Il meninggal. Jadi setelah itu baru Boleh nah, masuk. Nah, jadi setiap bulan itu kita boleh, pokoknya dikasih jatah tiap bulan boleh kesana buat liputan gitu. Biasanya seminggu sampai 10 hari. Gue fotografer yang ketiga gitu. Yang pertama David Guttenfelder, lalu yang kedua Hong Mei, gue yang ketiga gitu. Gitu sih kenapa. Ngeliput apa waktu itu? Macem-macem sih sebenarnya. Jadi nggak olahraga doang, Enggak. news yang lain juga dikejar gitu. Iya. Kayak kadang-kadang news, kadang-kadang feature gitu, kehidupan sehari-hari dan Budayanya lain sebagainya. Tapi gitu. udah diarahin kemana-mana, kan mereka gitu katanya. Kita harus follow schedule Nah, gitu. Jadi jadi ini ke Pyongyang ya, lalu di situ kita udah propose nanti bulan depan kita mau liputan, rencananya mau liputan ini nih gitu. Ya nanti ada schedule yang harus kita ikutin. Kalau untuk apa saja yang boleh difoto, apakah dibebasin atau ada restriksi dari mereka? Enggak ya, so far sih enggak terlalu strict sebenarnya. Nggak terlalu strict. Gitu. Apa mungkin karena memang mereka tahu ini jurnalis diperbolehkan atau? Ya mereka tentunya tahu kalau ya karena gua jurnalis schedule-nya ya. mungkin udah udah diarahkan ke sini gitu. Diarahkan juga enggak terlalu, tapi surprisingly ya buat gue ya, mereka tidak terlalu strict gitu. Masa sih? Iya. Berbeda dengan apa yang kita lihat ya berarti ya. Maksudnya Yang kalau saya kan ngelihat Korea Utara itu sangat-sangat sekuler, sangat tertutup. Ini nggak boleh, itu nggak boleh, ini nggak boleh. tertutup kita susah banget ke sana. Nggak bisa datang sendiri, nggak kita kayak kita ke Singapura. Jalan-jalan Gue mau berangkat ke Singapura sekarang Ya. gitu. Keluar sendirian jalan-jalan Iya, itu iya, nggak iya. bisa ya? Ya mesti ditemenin. Oke. Gitu. Tapi surprisingly itu tadi nggak se-strict itu. Kita di jalanan motret juga santai aja gitu. Nyetrit gitu di Pyongyang tuh Oh, gitu. relax gitu. Sebenarnya sama sih kayak di sini, kayak di mana-mana juga gitu ya. Ya kalau kita motret di jalanan kadang-kadang ada yang mau difoto, ada yang enggak. Ya. Gitu. Itu aja sih. Dan Korea Utara itu mungkin gue lebih bisa memahami ini karena gue juga orang Asia gitu. Orang Asia itu kan apalagi kalau orang Jawa gitu ya, orang Jawa itu kan banyak kalau ada tamu gitu katakanlah ya, itu kan wah semua harus bersih dulu, rumahnya harus kelihatan rapi gitu, baru pokoknya semua harus kelihatan baik lah gitu. Nah Korea Utara juga seperti itu, cuma agak ekstrim aja gitu. Jadi mereka harus maunya tuh semua kelihatan perfect gitu. Kelihatan sesuai apa yang dia pengen kan? Ya, Benar kan? mungkin juga begitu ya. Tapi begitu di sana, kalau udah masuk sih, menurut gua cukup relax gitu nggak? Oh. Gitu sih. Internet ada? Internet ada di kamar hotel itu ada internet. Oh, tapi di jalanan nggak bisa gitu? Di handphone ada 3G. Oh gitu. Jadi internet di handphone nyala. Wifi itu baru ada 2019 kalau nggak salah. Di mana? Di lobi hotel. Di lobi hotel gue itu ada Sebelumnya wifi. belum ada tuh? Sebelumnya nggak ada. Gitu. Ya, soalnya kan kita tahu lah berita-berita dari Korea Utara gimana kan. Ini modern nggak sih mas? Hmm? Modern atau enggak sih? Ya dibilang modern. Dibandingkan Indonesia deh, yang paling gampang. Oh iya. Dibandingkan Jakarta. Oh. Iya, Indonesia jauh. Ya apa ya? Indonesia lebih maju. Lebih apa ya? Lebih di sana tuh sangat konservatif kan. Jadi Oke. jadi relatif
Uh, dan secara ekonomi juga barang-barang masuk ke mereka kan juga agak terbatas ya, paling dari barang dari Cina gitu, karena ada embargo dari UN dan juga dari on top of that ada embargo dari Jepang, Korea Selatan dan Amerika gitu, jadi mereka tidak punya banyak pilihan barang-barang dari luar gitu. Ya. Jadi ya kayak mobil gitu ya, mobil dari China. Walaupun dari mobil-mobil merek Eropa juga banyak gitu. Jadi ya kalau dibilang modern lumayan juga ya. Kayak apa misalnya? Debit card itu ada itu bisa bayar pakai debit card sana gitu. Minimarket gitu ada? Ada. Oh. Cuma karena pembatasan embargo itu ya, jadi barang-barangnya mungkin tidak, istilahnya nggak up to date, kurang sama dengan. Ya tapi sering nemu barang-barang ini juga ya, barang-barang yang canggih-canggih juga ada gitu. Suasananya, kalau suasana sih mungkin kayak bayangan gue kayak Jakarta tahun 80-an gitu kali ya. Jalannya gede-gede, sepi gitu, nggak terlalu banyak mobil gitu. Ada jam malam? Jam malam enggak juga ya. Kalau di Pyongyang sih nggak ada jam malam. Tapi jam 9 udah sepi. Oh, ya kalau itu emang, ya Pyongyang in general memang sepi. Kota-kota di Korea Utara memang ya nggak kayak di sini lah ada banyak tempat dugem gitu ya, nggak begitu gitu. Tapi restoran gitu juga rame ya. Nggak ada, setahu gue sih nggak ada pembatasan jam malam gitu, nggak ada ya. Karena gue berpikir buat traveling ke sana, cuma setelah melihat berita-berita tapi kan kayaknya serem juga nih gue kalau balik lagi. Kalau mereka sebenarnya dalam keadaan normal ya, ini karena pandemi mereka udah tutup. Mereka salah satu negara yang paling cepat lockdown dan paling lama dibukanya, angkat lockdown, sampai sekarang masih lockdown gitu, masih tutup negaranya. Jadi ya gitu. Tapi kalau mereka dalam keadaan normal, tourism mereka sangat welcome sekali. Harus datang dengan grup ya. Oh, Pak, itu berapa orang? Harus melalui travel mereka juga berarti ya, agensi mereka ya? Ada beberapa agent yang ada tour Korea Utara gitu. Ada paket-paketnya macam-macam kok, paket-paket mau di Pyongyang atau Pyongyang Cina ya? Maksudnya dari Cina semua ya? Nggak ada pesawat langsung ke mereka? Flight ke sana itu cuma dari China Beijing, semua, ya? Shenyang, dan Vladivostok. Gitu. Karena hubungan negara itu ya, mereka dengan Cina bagus, jadi bisa itu ya. Ya, dulu kayaknya ada dari KL tapi sekarang udah nggak ada. Iya, makanya gue lihat-lihat itu pengen nanya sebenarnya tuh gitu. Korea Utara menarik kan? Lokalisasi kata Mas Boy. Ada nggak tuh lokalisasi? Tadi mau jawab lokalisasi itu apa Mas? Tempat makanan lokal ya? Oh iya, tempat makanan lokal benar. Gitu. Asik lah, cobain deh. Kalau udah buka. Kalau yang menarik dari selama jurnalis jadi fotojurnalis apa aja sih Mas? Yang menarik, yang paling menarik sih bisa ngeliat tempat-tempat yang orang lain tuh bahkan ngebayangin aja nggak pernah gitu. Kayak misalnya Korea Utara, gitu. Korea Utara bahkan di Korea Utara aja ada kadang-kadang orang-orang turis tuh masih banyak di Pyongyang gitu. Tapi kadang-kadang kita bisa sampai ke tempat-tempat lain, pelosok-pelosok yang turis tuh nggak bisa sampai situ gitu ya. Kemana waktu itu? Kalau mana ya, kayak misalnya ada ke Kumgangsan, lalu ke meliput apa? Kita bikin waktu itu ke Kumgangsan tuh bikin feature tentang apa ya? Jadi ini ceritanya jadi panjang nih. Jadi ada saatnya dulu Korea Selatan dan Korea Utara itu mau menormalisasi hubungan, gitu. Jadi mereka sepakat untuk bikin sebuah tourism area di sebuah tempat namanya Kumgangsan. Jadi investor Korea Selatan, Daewoo Hyundai itu masuk ke situ, bikin hotel, bikin resort segala macam.
Sempat jalan. Iya. Itu satu-satunya tempat di mana orang Korea Selatan boleh ke Korea Utara di situ. Oke. Jadi di situ tempatnya orang Korea Selatan dan Korea Utara ketemu. Itu mas pegunungan atau laut atau Itu pegunungan. 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 Gitu. Oh tapi selain itu ada juga mereka juga bikin sebuah zona ekonomi eksklusif gitu. Tapi itu kan cuma bisnis saja ya. Kalau ini beneran orang biasa, turis yang bisa ke situ. Wisata. Nah, gitulah. Sampai akhirnya tahun berapa kalau nggak salah 98 atau 2008 ya. 2008 kalau nggak salah itu ada turis Korea Selatan yang mati ditembak sama tentara Korea Utara Di tempat itu. di situ. Oke. Nah, dari situ udah Memanas. tutup. Oke. Tutup. Nah, 10 tahun kemudian gue datang ke situ. Gue ngeliat tempatnya kayak apa setelah ditutup gitu. Sepi, udah sepi Mas. Oh, sepi gitu. sepi banget gitu karena ya selain gue ada beberapa turis dari China gitu ya yang ke situ, tapi ya udah sepi banget. Itu daerah resort tapi sepi, hampir mati. Hotelnya tuh hotel gede gitu, kayak pernah nonton ini nggak, The Shining? Iya. Filmnya Film persis horor ya? kayak gitu, film horor. Saya nggak suka film horor. Nggak pernah nonton. Nanti coba dilihat hotelnya persis kayak gitu. Hampir jadi ghost town, udah hampir jadi kota Hampir. Sekarang ya? mungkin udah sekarang. Oh. Gitu. Ya antara lain itulah. Gitu. Terus kemana lagi Mas? Selain yang nggak pernah kepikiran lagi tuh. Ke mana Ke ya? negara mana tuh? Oh, Yang ke negara mana? Afrika. Enggak sih, belum pernah ke Afrika. Oh, satu lagi yang paling berkesan itu ke New Zealand. Apa ya, waktu itu motret Rugby World Cup tahun 2011. 2 bulan di New Zealand. 2 bulan di sana. 2 bulan. Oke. Serunya adalah ke sana. Jadi kalau Rugby World Cup itu gue juga baru tahu Pak karena liputan itu tuh. Jadi kita ngirim beberapa fotografer. Itu ada yang ngikutin tim-tim tertentu. Ada fotografer dari Argentina ngikutin tim Argentina, fotografer dari Perancis ngikutin tim Perancis dan gitu ya. Tapi selain fotografer yang di-assign ke tim-tim tertentu itu, ada yang namanya floaters. Floaters. Iya, jadi dia nggak ngikutin tim tertentu, tapi kerjaannya jalan-jalan aja tuh, muter-muter New Zealand. Kalau ada yang butuh bantuan di mana gitu ya, gue kesana. Backup lah ya. Nah, gue floaters waktu itu. Oh. Jadi gue muter-muter New Zealand, gue datang sana, gue dikasih mobil, dibawa, dah lu jalan-jalan. Jadi gue 2 bulan. Di berapa kota World Cup nanti itu? Di banyak Banyak ya? kotanya, iya. Nggak cuma satu kota aja Enggak kan? enggak cuma satu kota. Jadi North Island, South Island itu udah puas itu 2 bulan tuh gue bawa mobil sendiri. Itu muter-muter New Zealand. Gila itu sih. Enak Itu banget ya. kalau Udah jadi bayar lokal ya. sendiri, Biasa sendiri sih mikir ya. Udah kayak jadi lokal Gitu. ya, orang lokal. Udah tahu. itu sih itu liputan paling seru sih itu. Floater sendirian tuh? Ada beberapa floaters gitu. Jadi bareng? Enggak, disebar. Disebar? Gitu. Tapi sendiri gitu di Sendiri, naik gue mobil sendiri, Oh, iya? bawa mobil sendiri. Itu Tahun asik berapa? banget. 2011. Oh. Gitu. Itu salah satu liputan paling seru sih. Nah, kalau kayak gitu tuh misalnya kayak di badminton nih, kan ada misalnya Indonesia China. Fotoinnya lebih banyak kemana? Dua-duanya. Harus dua-duanya seimbang gitu ya. Nggak bisa kalau gue orang Indonesia. Kalau gue kerja untuk sebuah media di Indonesia, Banyakan Indonesia. pasti motretnya Indonesia doang gitu. Oke. Ya paling sekali-sekali motret lawannya gitu. Tapi gue kan klien gue ada di Indonesia dan ada di Luar. gitu juga. Iya, iya. Nah, itu kan kalau badminton. Kalau misalnya foto rugby gitu banyak orang. Hmm. Apakah satu tim aja atau dua-duanya? Dua-duanya juga sama. Oh gitu. Karena belum tahu momen apa nanti yang akan keluar ya, misalnya menang yang mana juga belum ketahuan ya. Ya. Nah, itu ada checklistnya nggak sih? Apa tuh? Apa yang harus difoto, apa yang harus diambil, atau Nah. momen-momen penting mana? Itu balik lagi tuh. Tadi fotografinya udah ya, fotografinya kita anggap kita udah menguasai teknik fotografinya. Nah, itu yang berikutnya. Lu mesti ngapain dengan teknik fotografi yang udah lu kuasai itu. Motret rugby misalnya. Sebelum motret, ya lu belajar dulu. Iya.
cari tahu rugby lu itu harus apa. tahu peraturan rugby itu kayak apa sih, apa bedanya sama American football gitu. Oh ternyata rugby itu nggak boleh ngoper ke depan gitu, dia ngopernya bolehnya ke belakang tuh. Terus ada kalau di American football ada quarterback, nah kalau rugby itu beda-beda lagi, tapi walaupun fungsinya sama gitu. Ternyata yang paling ada juga yang badannya kecil-kecil, ada juga gitu, yang gede-gede gendut beer belly itu juga ada. Itu fungsinya beda-beda. Nah itu kan kita harus tahu gitu. Kalau pas scrum gitu ya, kalau pas gitu, itu apa yang harus kita cari. Nah itu kan kita belajar dulu. Kalau enggak kita jadi bingung mau motret apa gitu. Pemain bintangnya yang mana aja gitu, mana yang punya news value-nya paling besar. Kan ada beberapa player yang memang star gitu ya. Nah itu kan juga mesti tahu, mesti dipelajari dulu sebelum nyemplung gitu. Itu sih, jadi apa yang harus difoto ya itu mesti belajar dulu gitu. Rules-nya sebenarnya semua sih, nggak cuma rugby ya, semua kalau kita motret sports itu akan lebih gampang motretnya kalau kita tahu rules-nya apa, terusnya seperti apa, mainnya gimana. Yang menang misalnya kalau kita taunya kalau motret badminton itu yang menang kan yang duluan poin 21 nih. Ya. Nah, dan poinnya namanya 1-1-1 ya. Iya, nah, kalau kita kan berarti kalau udah 20-17 nih itu krusial tuh. Nah, itu kan match point tuh. Nah, itu harus ditungguin tuh mana yang menang gitu. Kalau kita nggak tahu rules itu kan kita bisa miss momen gitu. Jadi basic, balik lagi ke basic tadi, si fotografernya harus tahu ya, basic yang semuanya. Ya apapun sih sebenarnya. Jadi kalau fotografi olahraga sih menurut gue tempat yang sangat bagus untuk belajar gitu. Karena kalau di fotografi kita kenal yang namanya peak of moment, itu banyak banget tuh di fotografi. Timing untuk kapan kita harus neken shutter, untuk koordinasi otak, jari sama seluruh anggota badan yang terlibat dalam fotografi itu sangat harus terlatih dengan baik di fotografi olahraga. Jadi makanya motret sport tuh latihan yang bagus banget buat kita semua. Karena momennya ya yang dicari ya. Kapan harus blur, kapan harus freeze, itu juga nggak semua freeze kan. Dan mikirnya harus cepet. Gitu. Karena kadang-kadang momen itu cuma sepersekian detik itu lewat. Setelah itu lewat. Terbang, ya. Dan kadang-kadang itu lama-lama akan terbentuk dengan sendirinya gitu. Tapi belajar koordinasi, muscle memory, mikir cepat, ngelatih knowledge, itu menurut gue semuanya ada di fotografi, di sports fotografi, dan itu tempat yang sangat bagus buat latihan. Apalagi dulu pas pakai film ya. Iya. Nggak bisa nggak bisa. Iya, bener juga. Iya, itu gila sih yang dulu. Iya. Kalau sekarang udah pakai continuous shoot. Saya kira pakai continuous shoot apa lebih continuous sih iya, cuma itu juga harus dikontrol, jangan salah, kalau kita hajar terus gitu, continuous terus, nanti kasihan editornya. Atau kalau kita sendiri yang edit, kita kasihan kita juga gitu. Waktunya lebih banyak banget ya. gitu. Jadi, dan most of the time kita motret 100 frame, 10 frame continuous, berapa sih yang kepake? 1, 2 gitu. Itu tadi balik ke latihan kapan harus timing, harus mencet itunya ya. Gitu. Berarti terbantu juga dong ya dengan teknologi yang sekarang yang sangat, apalagi kamera-kamera sekarang yang flagship kan cepet banget dan membantu sekali. Sangat membantu. Sekarang pakai apa, Mas? Pakai Sony. Alpha One ya. Iya. Itu menjawab tuh. So far sih iya ya. Menjawab Sports, yang sebelum-sebelumnya kayaknya kurang ini gitu. Ya ada ininya juga ya, ada yang ada yang gua miss juga dari sistem yang lama, tapi ya itu akhirnya masalah kebiasaan aja ya. Begitu udah kebiasa sama yang ini sih, tapi so far sih
nggak ada masalahnya. Terutama kalau kalau terutama kalau buat sport kan yang penting kan fokus tracking Ya. sama speed gitu. Pokoknya kapan gue mencet shutter dia harus fokus. dia harus saat itu jepret. juga dia harus motret gitu, Iya. gitu. Jadi Nggak ada lag antara ini lag ya. antara ya shutter lag ya. Iya. Gue memerintahkan kameranya buat ngerjain ini ya saat itu juga lo mesti kerjain gitu. Berarti dengan itu udah nggak mikirin ISO ya? ISO kesekian lah, yang penting shutter dulu. Sekarang sih ya teknologi kamera sih udah jauh banget ya dari tahun 2000-an lah katakanlah. Jadi bahkan sebelum pakai yang kamera sekarang pun yang lama juga udah nggak masalah sebenarnya ISO. Biasanya kalau ikut olahraga pakai lensa berapa, Mas? Tergantung olahraganya. Oke, kalau badminton, tenis. Badminton itu tergantung posisi juga gitu. Kadang-kadang kalau di posisi yang paling bagus di badminton itu di tengah, di belakang gitu ya, di belakang hakim service judge. Itu 100-400. enggak juga. Kalau doubles 50 mili 50-85. Oke. Jadi atau 24-70 itu cukup banget. Oh, Itu udah cukup ya? cukup. Singles 70-200. Oh, karena jaraknya nggak terlalu jauh ya, nggak kayak sepak bola ya. Ya, Nah, singles 200. Kalau mau pindah angle dari agak tinggi mungkin perlu 400 gitu sih. Iya, tergantung olahraganya. Makanya sebelum motret balik lagi tadi harus tahu motret apa, peraturannya apa, posisi motretnya seperti apa. Bayangin kalau motret squash. Motret squash lu bawa lensa 400 nggak kepake. Iya. Lu motret squash kan dari itu kan. Kan kayak tenis tapi lawan sama tembok kan. Iya. Dipantul-pantulin. Kita motretnya kan dari tembok gitu. Iya. Ada lubang kecil gitu kita motret pakai lensa wide. Lu bawa lensa 300-400 nggak kepake. Sama halnya kalau motret rugby cuma bawa lensa 50 ya. Betul kan? Motret rugby, tapi bawanya lensa 50 Ah, jadi iya. nggak kepake. Pakai juga. Berarti kalau ada event gitu datangnya Hamin berapa tuh? Tergantung eventnya juga ya. Australian Open gitu misalnya -3 gitu lah biasanya. Karena -3 tuh biasanya udah banyak pemain-pemain yang yang Itu juga praktis. diliput juga. Oh iya, gitu. karena kan yang main bukan Dita Alangkara sama Yongki gitu. Gak ada yang peduli gitu. Ini memang kayak Rafael Nadal gitu. Udah bisa jadi Jadi berita ya. iya, jadi Persiapannya dia ya. latihan blow-on Iya, aja iya. bisa jadi foto bagus. Kalau event olahraga yang kayaknya jarang dan menarik gitu, ada nggak Mas? Event-event olahraga yang jarang apa ya, gue nggak pernah ada motret event olahraga yang jarang gitu. Apa ya? Nggak pernah. Nggak deh kayaknya. Yang nggak ada di Indonesia paling rugby tadi ya, di Indonesia nggak ada ya? Apa jarang rugby? Iya, rugby. Waktu itu ada dari Ice hockey. perwakilan Indonesia nggak? Nggak ada ya? Rugby nggak? Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Oh, ada. Nggak ada. Itu juga apa? Satu lagi tuh sports fotografi itu kita harus siap untuk itu selalu belajar hal-hal yang baru karena kadang-kadang kita disuruh motret misalnya bobsled misalnya gue pernah ke Winter Olympics di Bobsled Sochi. yang turun itu ya? Ya. Pakai Itu olahraga sliding. Iya, Itu sliding gitu. ada bobsled, ada skeleton, ada luge. Nah, itu kan juga itu olahraga yang sama sekali asing gitu ya, dan motretnya pun juga susah karena mereka cepet banget gitu kan. Lu nggak bisa ngikutin gini, nggak bisa. Kalau di pinggir track ya, itu nggak bisa ngikutin, pasti miss karena saking kencengnya. Jadi fokus trap dan lu dengerin suaranya. Oke. Iya, dengerin suaranya. Jadi motret literally motretnya sambil merem aja bisa. Gitu. Karena lu fokus trap dan lu motretnya nggak ketika kalau lu ngelihat si bobsled itu masuk di frame, Iya. baru mencet Itu kelewatan shutter, nggak? pasti lewat. Jadi beneran dari ini ketika suaranya makin kenceng kira-kira Sepersekian detik kan lewat ya. itu baru dapat satu frame. Gitu, itu totally different game. Itu Iya, yang iya. Itu di mana, Mas? Sochi.
di Rusia. Oh, Rusia. Nah itu ya itulah. Jadi ya sebelum potret ya mesti memang harus banget buat mempelajari apa yang akan lu foto, peraturannya seperti apa, motretnya gimana, posisinya gimana. Memang harus belajar nanya-nanya ke orang. Lewat workshop. Serius, iya bener. Hajar kan? Iya. Bro, itu paling cuma dapat 1 frame gitu. Fokus trap itu ya banyak dipakai anak-anak street, jadi udah menentukan Iya, kayak gitu ya. depth of field-nya seberapa gitu. Iya. Nah itu udah 2 tinggal meter, gitu. cuma manual, pakai manual langsung cepret. Potretnya begini. Pura-pura nggak lihat. Masuk ke kehidupan fotografinya Mas Dita lah. Waduh, kehidupan sehari-hari tuh. Dulu tuh gue pernah lihat Mas Dita kan sering lalu lalang pakai bis tuh ya. Ya, Nah, ada sebuah foto series yang menarik tuh. Memoto katanya dengan apa aja di keseharian dan di dalam bis. Coba ceritain Mas, itu gimana? itu ada 2 tuh sebenarnya. Ada hashtag onboard series yang nanti berkembang jadi ada satu hashtag hashtagnya dia adalah hashtag Kopaja Diary. Onboard series itu sebenarnya dulu parodinya almarhum Kristupa. Kristupa, gue ketemenan sama Kristupa udah lama sejak kita kuliah di UGM, gue kuliah bareng di UGM. Udah sering main sama dia. Terus dulu tuh waktu dia, kalau setiap dia mau pergi naik pesawat, dia selalu nge-tweet gitu ya, on board GA sekian. Oh, oke. Job apa? Job CGK. CGK gitu. Nah, itu selalu itu. Nah, tapi kan dia kan itunya pesawat dulu tuh. GA sekian, GA terus lagi. Gue bikin parodinya gitu. On board T57 gitu. DTG Duren 3 BLM gitu. Itu parodi sebenarnya, tapi lama-lama jadi on board, jadi hashtag on board series gitu. Awalnya dari situ. On board series tuh pokoknya setiap apa aja yang angkutan apapun lah yang gue naikin itu biasanya gue Pakai hashtag itu. motret Motret. dan posting di Instagram pakai hashtag itu. Tapi lama-lama gue waktu itu gue pernah tinggal di Duren 3. Nah, dulu setiap ke kantor itu gue naik Kopaja. Naik Kopaja dari Duren 3 ke halte busway di Mampang, terus nyambung ke busway. Nah, gue menemukan ternyata di Kopaja itu kehidupan dalam menarik, ya? Kopaja itu sangat egaliter gitu. Lu mau orang kaya, mau orang miskin gitu, mau baju lu mewah, lu mbak mas kantor SCBD atau pedagang pasar minggu, lu diperlakukan sama, lu gerahnya sama, lu bayar duit kembalian kucel juga sama. Lu turun kaki kiri duluan sama semua gitu. Jadi menurut gue itu ini sebuah Turun ke toko tas mikrokosmos. Pakai koin. itu sebuah dunia kecil yang sangat egaliter dan sangat menyenangkan nih gitu loh. Sebelumnya gue serem banget nih masuk Kopaja, banyak copet, banyak preman. Ternyata enggak gitu. Ternyata lu dapet servis yang cukup cukup memanusiakan dulu gitu. Lo dibantuin kalau misalnya lo bawa ibu-ibu yang suka bawa orang bawaan banyak itu dibantuin sama keneknya gitu. Jadi banyak hal-hal menarik yang ada di situ gitu. Dan karena setiap hari gue naik itu jadilah Kopaja Diary gitu. Setiap naik Kopaja ada ya 1-2 frame. Pakai handphone atau pakai handphone? Pakai handphone karena itulah handphone tuh memberi gua akses yang sangat luas gitu ya. Dan kita tuh ternyata udah sangat terbiasa sekali ngelihat orang motret pakai handphone. Jadi ketika gua motret pakai handphone tuh orang udah biasa aja. Iya. Nggak merasa terganggu ya, nggak merasa terusik dibandingkan dengan kamera ya. Jadi ya udah.
ya lahirlah itu hashtag Kopaja Diary itu. Udah berapa banyak foto yang terkumpul? Wah, ya sampai akhirnya gue pindah dan nggak naik Kopaja lagi. Kopaja sekarang masih ada nggak ya? Ada tapi lebih modern kayaknya ya. Gitu. Kalau nggak salah sih lebih Ya modern. udah itu sekarang kayaknya yang at least yang gue naikin tiap hari dulu T57 itu sekarang udah diganti itu Trans. Iya yang itu ya. Apalah. Trans yang Trans Jakarta itu lah. mikrobis itu ya. Emang ada irisan ya dari foto jurnalistik dengan foto street fotografi ya? Ya sama-sama apa? Sama-sama spontan, sama-sama on stage, dan Sama-sama bisa bercerita juga. yes, sama-sama bisa bercerita dan sama-sama dokumentatif. Itu sebenarnya kalau mungkin teman-teman yang suka nge-treat mungkin harusnya mulai berpikir ke situ ya, berpikir dokumentatif gitu. Jangan motret kekinian doang, tapi akan lebih menarik kalau foto-foto street itu jadi catatan, Ya. dokumentasi Jakarta sekarang, apapun lah yang lo foto itu jadi sebuah catatan dokumentasi yang kita nggak tahu mungkin 10-20 tahun lagi mungkin jadi sesuatu yang sangat berharga gitu. Gila nih, Benar-benar. Tamrin di Car Free Day tahun 2022 masih ada mobil yang ada rodanya, men. Siapa tahu 20 tahun lagi Nggak ada rodanya. Depan Grand Hyatt masih ada foto punya jembatan penyeberangan ya. Oh iya. Karena udah nggak ada kan. Gitu. Nah, fotografi jurnalistik kan ada ini juga ada fungsi dokumentatifnya. Ya. Iya. Selain itu juga memunculkan hashtag spot the cat. Nah, itu Iseng aja. Itu project pandemi. Pandemi nggak kemana-mana, liputan juga jauh berkurang. Gitu ya. Liputannya mungkin keluar liputan tuh mungkin 3 hari sekali gitu kali ya. Jadi ya udah, di rumah ada kucing satu. Motret iseng doang, motret. Ini si kucing kan suka kemana-mana gitu ya, kadang-kadang susah difoto. Kadang-kadang cuma dia di balik pot kelihatan buntutnya doang. Gitu. Ya udah, motret itu iseng aja sih. Mana sih kucingnya gitu, oh ya jadilah spot the cat gitu. Sama terinspirasi oleh ada sebuah akun di Instagram namanya Chinese Whiskers. Astronot ya? Bukan ya? Yang roket itu juga salah satu. Apa ya? Bisa Yang menginspirasi spot the cat itu adalah Where's Wally. Ya, tapi ada ini Chinese Whiskers. Chinese Whisker. Akunnya @Chinese Kucing Whiskers. juga. Iya kucing, tapi dia ini apa sih? Dia tuh motret kucing di pasar-pasar gitu di Hong Kong. Kalau nggak salah ya Hong Kong. Gitu. Lebih random lagi tuh ya mesti nyari kucing kan ya. Iya. Kalau saya lihat postingan Instastory hari ini ada yang ngasih ngasih spot the cat tapi pantai apa gitu. Ada perahu-perahunya ya? Iya, perahu-perahu. Oh iya, itu agak susah. Beberapa kali Mas Dita ngasih hashtag itu jadi movement juga, termasuk yang becekgram itu juga. Becekgram itu sebenarnya Akhirnya banyak orang juga ya bikin hashtag. itu sebenarnya bapak becekgram Indonesia itu sebenarnya Om Boy lagi. Itu dia yang pertama kali pakai becekgram itu. Dia pernah cerita kok soal itu. Nah terus gue kan mempopulerkan lagi lah gitu. Tapi makanya selalu setiap posting becekgram selalu harus sungkem sama Boy lagi. Kalau becekram tuh apa? Foto becek? Reflect dari becekan. Iya. Mostly reflection sih, tapi nggak harus itu juga sih. Pokoknya asal ada yang becek-becek. Tapi kalau Mas Dita sendiri dari sebagai jurnalis ini yang paling menyenangkan yang suka apakah untuk meliput olahraga atau meliput budaya atau meliput Olahraga sih yang paling suka. olahraga ya? Jadwalnya jelas. Iya. Jadwal oke, dari tanggal sekian sampai tanggal sekian oke. Sip. Iya.
liputan paling nggak enak liputan bencana alam gitu ya. Kerjanya Dari waktunya udah nggak ketahuan ya. terus juga Suasananya. iya karena kan most bencana alam pasti nggak ada listrik, nggak ada listrik, nggak ada internet, nggak ada air, kadang susah, makan juga susah. Ya itu jadi selain harus motret, selain harus berkonsentrasi motret apa, harus conveying stories untuk audience, juga harus mikir ya how to survive juga gitu. Oh iya. Gitu sih. Nah kalau olahraga kan nggak gitu. Oh udah tanggal sekian sampai tanggal sekian, besok game pertama jam berapa? Oh jam segitu. Oke, itu udah Internet udah ada ya, tinggal kirim ya. Iya. Udah pasti. Enak sih. Ya walaupun pas motretnya juga maki-maki juga ya. Event-event kayak Australian Open gitu misalnya. Itu event olahraga paling menantang sih kalau gua yang pernah gue kerjain ya. Itu Australian Open gitu karena long hours. Gue pernah motret sampai setengah 6 pagi. Motret tenis, orang main tenis sampai jam 5 pagi. Oh iya, dari jam Dari jam 11 malam 11 terus setengah 12 sampai pagi. kuat ya orang. Kuat. Iya dikuat-kuatin ya kayaknya ya. Itu indoor atau outdoor? Indoor. Ini ya. Kalau di Australian Open ada ininya si main stadiumnya Rod Laver Arena itu bisa ditutup ininya. Jadi kalau hujan tutup. Nah itu sampai jam 5 pagi. Itu apa bawa penyisian gitu ya? Udah final. Round keberapa ya lupa deh. Enggak belum sampai semi kok, belum sampai quarter. Gitu sih, dan selain itu Melbourne itu bisa panasnya bisa minta ampun, bisa sampai 51. Gila. Kita ya 32. Novak Djokovic itu pernah heat stroke di Australian Open. Gila. Gitu. Jadi sunburn kamera tuh bisa Overheat. harus ditutupin pakai handuk. Kalau enggak Overheat. jari kita melepuh. Oh. Karena kameranya jadi panas banget. Ya. Selain karena matahari, overheatnya dia juga gitu Ya bisa macet juga karena overheat. Jadi ya gitulah, challenging banget. Jurnalis tuh banyak yang bisa bercerita ya. Rata-rata tuh jurnalis Harus ya. apa itu suatu keharusan? Iya, karena kan ya itu tadi produk jurnalistik itu kan biasanya tentang sesuatu, tentang seseorang, tentang sebuah peristiwa gitu, dan itu harus disampaikan lewat si fotojurnalis ini. Dan yang baca, yang menikmati produk jurnalistik itu harus bisa menangkap konteksnya gitu. Jadi nggak cuma ngelihat fotonya bagus, tapi selain itu juga bisa menangkap foto ini tentang apa, konteksnya apa, itu harus ketangkap sama si audiensnya gitu kan. Makanya kemampuan untuk bercerita itu ya sebuah keharusan untuk fotojurnalis gitu. Paling nggak dia harus tahu elemen-elemen apa aja yang harus dimasukkan ke dalam sebuah foto itu supaya ceritanya bisa nyampe. Gitu. Kalau nggak bisa, ya harus ditulis di caption. Dia harus bisa bikin caption yang bisa menjelaskan juga. Iya, makanya beberapa teman-teman jurnalis juga, cara cerita dia oke banget, bagus banget nih gitu, lewat captionnya, selain lewat fotonya. Ya, harus begitu. Kalau jurnalis, kira-kira apa sih yang bisa dimonetize di luar kerjaan jurnalisnya, Mas? Apa ya, selain di luar kerjaan, banyak yang terjadi apa? ya Workshop. kalau dalam konteks fotografi ya skill fotografinya bisa kalau mau dimonetize bisa bikin workshop, karena jurnalis dalam konteks ini kita ngomongin foto jurnalis ya itu kan sebenarnya mereka itu tadi karena setiap hari mereka harus dealing dengan harus dealing dengan hal yang berbeda-beda. Ya. Mereka harus tahu tentang banyak hal. Walaupun
jack of all trades, master of nothing ya. Mereka tahu sedikit-sedikit gitu tentang banyak hal, tapi nggak ahli dalam apapun gitu. Nggak spesifik ya. Iya. Nah, knowledge itu bisa dimonetize, bisa kalau mau bikin workshop itu sangat banyak tema workshop yang bisa dia lakukan. Mau workshop motret fashion, motret olahraga, motret apapun. Karena dia tahu semua pasti. Misalnya seperti motret wedding juga bisa. Banyak. Karena prinsipnya kan sama gitu. Iya. Lu nangkep momen-momen apa. Kalau fotografer favorit ada nggak sih? Fotografer favorit itu tahu nggak yang di gue kuliah di Jogja ya, gue punya di kamar gue di sini masih ada sekarang fotonya, ada foto tergantung gitu, foto lomba baris berbaris, lomba PBB di Jogja dulu ada, tiap tahun tuh ada namanya Purna Eka Paskibraka tuh lomba baris antar SMA. Gue punya foto satu lagi line up gitu kan, harus anak-anak SMA posisi siap gitu, fokus dari samping, satu tajam, yang lainnya blur. Itu waktu itu gue motret awal kuliah tuh. Itu foto angle itu copy paste dari fotonya Bea Wiharta. Gitu. Itu gue inget fotonya Bea waktu itu tentara, dia motretnya tentara marinir gitu. Sama persis gitu. Nah itu jadi salah satu idola gue Bea Wiharta. Gue kuliah, dia udah jadi wartawan gitu. Kebayang ya gap. Lagi diomongin. Gitu. Terus yang lain apa ya? Dari luar ada? Ada fotografer ini ya, fotografer perang di Vietnam. Itu lepas dari backgroundnya ya waktu itu ada Larry Burroughs, Nick Wood juga tuh gila, itu urat takutnya kayaknya udah putus gitu. Iya. Oh iya, yang fotografer Leica itu ya. Iya. Ya, orang-orang itu menurut gue gimana ya, mereka bisa berfungsi dengan baik under pressure gitu. Nah ini gue mengidolakan orang-orang ini gitu. Mereka Masih bisa mikir gitu ya Pak. iya gitu. Nah itu juga itu gue mencoba mempraktekkan itu ya di kayak misalnya Australian Open tadi gue harus selain kepanasan atau kedinginan di Sochi di Rusia gitu, gue harus tetap bisa potret gitu sih. Nah itu akhirnya jam terbang juga menentukan juga sih. Gitu sih, tapi itulah yang gue sangat kagumi dari mereka adalah under pressure mereka tetap bisa berfungsi dengan baik sebagai seorang fotografer. Kalau di luar jurnalistik ada nggak? Siapa ya? Street photographer? Oh, street photographer nggak termasuk jurnalistik ya? Ya, yang spesifik gitu maksudnya. Gue suka sama Gary Winogrand. Gary Winogrand. Gary Winogrand ini dia street photographer. Dia punya beberapa buku. Gary Winogrand atau Winogrand ya gue nggak tahu. Ketika dia meninggal di rumahnya tuh ditemuin ribuan raw film unprocessed. Jadi Semacam Vivian Mayer ya. Iya, seolah-olah dia motret ya bermotret aja. Nggak ada ambisi buat dipublish. Seolah-olah. Akhirnya jadi punya anaknya. Apa? Jatuh ke anaknya. Dibikin buku kalau nggak salah itu sama temennya. Oh iya. Di situ, itu. tapi kalau misalnya fotonya Mas Dita, itu berarti copyright-nya AP?
Jadi kalau mau ngomongin copyright ada ngomongin hak ya, itu ada hak ada hak cipta, ada hak ekonomi. Nah, kalau copyright sih melekat pada yang Si fotografer menciptakan karya itu ya. iya, jadi nama gua akan nempel terus tuh di foto itu. Oke. Gitu. Tapi Cuma hak jualnya. iya, hak distribusi dipegang sama Epi. Oh, berarti Mas Dita nggak berhak buat menjual lagi. Enggak. Gitu. Ya gua harus bilang sama Epi gitu. Tapi untuk kebutuhan misalnya pendokumentasian bikin buku bisa. Gua harus bilang dulu. Oh. Kalau mereka bilang oke, ya udah nggak apa-apa. Tapi karena hak ekonominya praktis, ya ini mungkin agak simplifikasi ya, hak ekonomi dan hak itu, tapi kurang lebih begitu. Hak ekonominya mereka yang pegang. Oh. Itu foto yang sudah dipublish oleh mereka atau semua foto yang ada di bank mereka? Semua foto. Semua foto. Foto yang dari Sampai jual. dapat Foto satu. yang gua foto. Karena dalam assignment itu ya. Iya. Kecuali Ya, misalkan karena- kayak on board tadi Oh iya. di Kopaja itu beda lagi ya. Itu per Oh, personal. oke. Jadi kalau on Tapi semua assignment- foto yang on assignment ya. Oh. perbedaannya itu ya. Hmm. Rencana ada mas bikin buku? Pengen sih sebenarnya, cuma bikin buku tuh ini ya cukup melelahkan ya. Gue kagum sama teman-teman yang bisa bikin buku gitu, karena itu tadi gitu. Cukup banyak tenaga dan cuan juga yang harus dikeluarkan gitu tuh. Dan hebat ya pokoknya teman-teman yang bisa bikin buku, gue salut. Gue pengen banget bikin buku. Pernah sih waktu itu konsultasi sama siapa? Ari Galeri gitu. Cuma ya nanti deh kelanjutannya masih mager gitu. Tapi pameran pernah Mas? Kalau Pameran belum ya? Kemarin yang sama handphone itu pameran Mas? Ya, handphone yang mana? Mas Dita pernah nggak sih sama handphone? Enggak, kita pernah bikin buku berempat ya, 1000 kata sama Iram, sama Roni, sama Yuniadi Agung. Oh, gabungan bikin buku. Iya. 1000 kata tuh apa sih mas? Kolektif aja, tempat Kolektif. teman-teman ngumpul nggak jelas gitu. Ada Roni. Ada Irham, Roni, Agung. Yuniadi Agung, gue ada Bea, ada Edi Purnomo, Bronto, Prasetyo Utomo, Lexi Cahyo. Ya, 9, kita bersembilan. Itu semua jurnalis? Iya. Semua jurnalis? Tadinya semua jurnalis, sekarang udah ada yang jadi freelancer. Roni udah enggak ya? Roni sekarang ya freelance. Gitu. Jadi itu 1000 kata kolektif aja buat wadah. Kolektif sebenarnya kita pengennya kita ingin bergerak di, tadinya ide awalnya banget nih gitu ya, ide awalnya banget tuh ini loh, jadi ada apa, kita semua fotojurnalis nih, kita backgroundnya semua jurnalistik gitu, terus ada yang fotografer non jurnalistik, kita pengen jadi jembatan gitu loh, bahwa fotojurnalistik itu seperti ini, nggak Sekaku gitu. ya, nggak gitu, banyak juga yang bisa masukin ke dalam fotojurnalistik. Fotojurnalistik range-nya sangat, spektrumnya sangat luas. Oke. Nah ini kita bisa saling mengisi sebenarnya gitu. Dari situ terus kita pengennya tuh bergerak di bidang edukasi gitu. Oh, banyak sharing. Syukur-syukur gitu ya. bisa suatu saat bisa kasih grant untuk fotografer muda berbakat kayak gue dulu. Sekarang emang udah Ya, kenal sekarang. Sekarang fotografer tidak mudah berbakat. Ya karena makanya tadi ya yang ketangkep sebenarnya street fotografi juga masuknya ke jurnalistik ya. Bisa. Dokumenter. Bisa. Ya, prinsipnya sama kok. Sebenarnya apa ya? Dari dokumenter gitu ya. Iya, dokumentatif gitu ya. Apa sih yang harus dipelajarin gitu dari
sebuah foto strip gitu? Foto strip. Kalau orang-orang baru mau mulai gitu kira-kira Saya depan foto jurnalistik. strip dulu deh. Oh, strip. Kalau Sama. jurnalistik kan udah Sama. kerjaan ya. Hampir sama apa jurnalistik. Hmm. Apa? Teknik fotografi itu at some point dia akan jadi tidak signifikan. Yang penting adalah itu tadi apa yang akan lu lakukan dengan skill yang udah lu punya gitu ya. Kalau jargon-jargon kita kan gimana caranya kita mengisi kemerdekaan ini gitu. Nah, ini apa yang akan lu isiin ke dalam foto lu gitu. Karena fotografi bagaimanapun kan sebuah medium buat fotografer untuk bercerita, untuk menyampaikan isi kepalanya gitu kan, mengeluarkan apa yang ada di kepalanya dijadikan dalam sebuah frame yang isinya adalah elemen-elemen foto. Nah, itu aja sih sebenarnya apa yang lu isi. Nah, apa yang pengen lu masukin dalam frame lu itu nggak cuma, sebenarnya harusnya tidak cuma sekedar shadow terus ada orang yang kepotong kepalanya gitu ya. Nah, akhirnya itu akan jadi sekedar lucu-lucuan aja gitu. Oh, keren ya, tapi ya udah gitu. Nah, yang jadi ngelantur ya. Jadi, intinya adalah sebelum lu motret itu sebenarnya lu harus otak lu dulu tuh yang harus dibenerin gitu. Bukan dibenerin sebenarnya, diisi dulu dengan segala macam referensi. Baca buku, ngobrol sama orang, datang ke talk show, datang ke kelas apapun lah yang bahkan yang tidak ada hubungannya dengan fotografi pun gitu ya. Apalah belajar sosiologi, antropologi, syukur-syukur gue juga enggak sih. tapi kurang lebih begitulah. Baca apapun, nonton apapun di YouTube, dokumenter apapun, nambah knowledge, nambah referensi gitu. Karena ketika lu punya banyak referensi, yang terjadi adalah apa? Lu akan semakin mudah untuk bercerita. Gitu. Nah, gue disuruh cerita tentang Korea Utara misalnya, ya gue punya referensi. Gitu. Apapun gitu. Ketika lu mau motret di jalanan gitu, akan lebih gampang buat lu bercerita ketika lu tahu, tempat ini bersejarah, sejarah begini misalnya gitu. Jadi semakin banyak referensi yang lu punya, itu akan semakin gampang buat lu bercerita gitu. Itu sih yang selain motret, selain teknik fotografinya ya. Fotonya lebih, ya poinnya lebih dapet lah istilahnya, bisa begitu ya. Misalkan kita foto Citayam Fashion Week, kita udah tahu latar belakang, kita fotonya Iya, kalau lu punya background antropologi misalnya, sosiologi, wah itu lu bisa bercerita banyak sekali dari situ gitu kan. Gitu. Apalagi punya background fashion. Nah, kira-kira yes. Point of view-nya fashion yang nanti akan diambil beda gitu. lagi point of view-nya gitu. Nah, itu kan semakin banyak referensi yang lu punya, lu bahkan mungkin bisa milih perspektif, bisa milih angle, lu mau bercerita dari perspektif apa gitu. Berarti angle sebuah cerita dari foto jurnalistik itu ya dari kitanya ya, sebagai manusia. Oh iya, bisa jadi berangkatnya dari kita sendiri. Kita punya, iya, banyak sekali proyek-proyek jurnalistik berangkat dari curiosity gitu, rasa ingin tahu. Nah, rasa ingin tahu itu, kenapa lu bisa pengen tahu? Karena lu punya banyak referensi yang, oh iya kan ini begini, ini harusnya begini, ini harusnya begitu, kok ini nggak nyambung misalnya, kenapa begitu ya? Gitu. Oh ya, curiosity juga harus dipupuk juga gitu, karena itulah yang menggerakkan sebuah proyek jurnalistik. Selain dari teknik visualnya juga ya. Ya. Dan visual juga semakin banyak referensi, nanti kita semakin banyak melihat foto-foto orang gitu, semakin banyak belajar dari siapapun ya. Karena ini pengalaman gue sendiri ya, lu belajar dari orang gitu, lu dengerin sebuah talk show misalnya, berapa banyak sih yang bisa lu bawa pulang? Dari 100% yang disampaikan di dalam acara itu, mungkin lu bisa bawa yang nempel mungkin berapa? 30%?
Iya. 20%. Nah, itu nanti ditutup dengan ilmu dari tempat lain. Akhirnya lu akan punya banyak referensi yang berbeda-beda, punya perspektif yang berbeda, perspektif yang baru, angle-angle yang baru gitu, dan itu yang menggerakkan dunia fotografi di Indonesia sebenarnya. Kan lu semakin banyak belajar dari orang-orang, semakin banyak belajar dari berbagai macam sumber, akan lahir angle-angle yang baru. Lu sering banget ya jadi moderator ya? Itu profesi baru ya. Baru-baru aja. Itu hasil monetize tadi. Berarti itu salah satu ya cara Ya, monetize ya. mudah-mudahan nanti kedepannya profesi ini akan lebih berkembang lagi. Kalau ada yang perlu moderator silakan ya. Masih belajar sih, cuma menjanjikan. Enakan jadi moderator apa jadi jurnalis? Moderator sambilan aja lah. Enakan jadi jurnalis kayaknya. Ya, Tapi moderator uangnya lebih enggak juga. Lebih cepat. lebih cepat. Apalagi ya ada kalau ini deh Mas, pesan-pesan buat yang baru mulai fotografi kira-kira. Nah, itu tadi sih. Jangan lupa selain belajar fotografinya, jangan lupa belajar yang lain juga. Balik ke tadi tuh, referensi gitu. Banyak baca, banyak ngobrol, banyak Referensi nggak hanya referensi visual aja ya, referensi apa lain aja. apa aja ya. Spektrumnya sangat luas gitu. Baca buku, nggak harus baca buku fotografi ya. Apapun, sejarah gitu. Jadi ketika lu datang ke suatu tempat misalnya, wah, lu tahu nih sejarahnya gini-gini, tempat ini tuh yang bagus. Wah, ini tempat orang gunung-gunungan ini dulu gitu. Nah, ketika lu tahu cerita itu gitu, lu bisa paling enggak lu bisa menerjemahkan itu dalam bentuk visual, membantu lu untuk berpikir. Itu sih. Jadi setelah belajar fotografi, jangan lupa belajar yang lain juga karena itu akan menambah referensi. Itu penting banget. Dan juga kadang-kadang itu tadi, karena kadang-kadang orang terlalu berkonsentrasi untuk belajar gimana caranya motret yang bagus, cuma hal-hal yang lain kadang-kadang lupa. Kalau untuk fotografer komersial misalnya harus belajar public speaking, harus belajar gimana caranya presentasi yang bagus gitu kan, kayak gitulah misalnya. Jadi fotografi itu karena motretnya, kalau kita ngomongin fotografi, motretnya itu paling cuma sepersekian dari 100% mungkin cuma 20%, 10% bahkan. Yang lain itu proses dibalik itu kalau udah ngobrol sama yang senior. Ibaratnya kalau mau nonton film yang dari buku tuh lu baca bukunya dulu. Jadi ketika nonton bisa sok tahu sama teman lu yang nonton. Gue tahu nih. Kasih spoiler. Kesibukannya berarti akhirnya sekarang masih jadi jurnalis aja, Mas? Iya sih. Udah tahu sampai kapan? Kayaknya sih kalau selama ini kalau di dunia jurnalistik kayaknya sih orang nggak akan berhenti ya. Dia pensiun, dia berhenti jadi jurnalis enggak. Masih freelance. Iya, dia akan, jiwa jurnalistik itu akan embed terus di jiwanya dia. Gue yakin orang tidak akan pernah berhenti jadi jurnalis. Cara berpikirnya itu masih akan melekat sama dia sih. Gue pikir. Jadi ini ya, jadi kayak the way of life-nya jurnalis ya. Jadi hidup Iya. ya, jadi hidup ya, bukan profesi aja gitu. Iya, itu mindset dan cara ya. berpikir juga sih. Curiosity-nya itu pasti akan ada terus. Udah pensiun ya akan tetap ada. Iya loh, gue serius mengidolakan foto-fotonya Mas Dita, melihat Instagram. Gue tadi pengen nanya ini, apa namanya? Nggak tahu tadi yang di Aceh itu momen tersulit apa enggak, tapi momen yang paling sulit saat assignment tuh untuk dapetin foto itu. Selain tsunami itu di mana? Bencana alam tuh selalu sulit sih, tapi
tsunami di Aceh itu extraordinary kalau itu. Gue tidak pernah melihat ada mayat sebanyak itu di depan gue gitu ya, di jalanan nggak terurus selama 2 minggu gitu, sampai ya baru kurang lebih 2 minggu baru ada tentara dari Jakarta yang ngangkut-ngangkutin itu ya, karena praktis semua di Aceh waktu itu lumpuh. Orang-orang juga mereka harus mikir gimana mereka bisa survive dulu gitu sebelum mikir yang lain. Dan ketakutan akan susulannya pasti ada ya. Oh iya, gitu. Jadi itu pengalaman yang sangat berharga sekali buat gua dan juga buat yang lain, bahkan buat pemerintah Indonesia pun juga sangat berharga sekali. Jadi itu salah satu liputan yang paling berkesan, paling sedih, paling membawa pelajaran juga, salah satunya itu. Termasuk how to handle ini ya, stres. Ya saya baru nanya, stresnya itu cara mengatasinya tuh di sana berapa lama waktu di Aceh? Kurang lebih dari Desember sampai Februari. Ya, 20. Gue balik ke Jakarta tuh 20 Februari. Sampai Jakarta berarti jadi orang yang berbeda? Nggak tahu ya. Mungkin ya. Mungkin. Tapi ya itu cara mengatasi stresnya, apakah ada selain mementengi diri dengan kabar itu sebenarnya gue juga salah satu yang pengen gue tahu gitu loh. Apakah PTSD itu kita sadar apa enggak sih kita punya PTSD gitu. Itu gue juga pengen tahu sebenarnya. Gue sih nggak merasa apa ya. Post traumatic stress disorder. Itu yang biasanya terjadi setelah orang mengalami perang, bencana alam ya. Iya. Liputan stres yang bikin trauma. Gejalanya ada. Itu dia, gue tidak punya background psikologi, jadi gue nggak tahu. Gue cuma pengen tahu juga sih apakah ada tandanya atau enggak. Satu hal yang pernah gue alamin adalah gue habis liputan dari Palu, gempa dan likuifaksi di Palu. Oke. Ini setelah tsunami ini ya? Jauh, ini baru aja. Oke. Itu nggak seserem tsunami, tapi ada beberapa fragmen peristiwa yang gue ingat yang cukup gnarly gitu ya, cukup serem juga gitu. Misalnya ada tangan keluar dari tanah gitu. Oke. Karena tertimbun ya. Detail-detail seperti itu gitu ya. Dan setiap liputan bencana pasti lu denger sendiri, lu tahu sendiri, mengalami first hand experience. Ada orang cerita gimana dia kehilangan keluarganya, kehilangan anak, ibunya, bapaknya gitu ya. Gimana ada seorang bapak-bapak yang cuma bawa linggis, dia mencoba cari istri dan anaknya gitu, sendirian. Itu kan hal yang menampar lu gitu loh. Men, nggak mungkin ketemu. Tapi dia tetap mencoba gitu. Nah, ya gue setelah itu gue pulang, selesai. Tapi buat dia enggak. Dia akan mengalami itu selamanya. Nah, hal-hal seperti itu gue percaya itu membekas gitu. Nah, akumulasi itu apakah efeknya akan terasa saat itu juga atau efeknya nggak tahu 5 tahun, 10 tahun lagi, itu nggak tahu. Gue nggak punya background psikologi, jadi gue pengen tahu juga apakah gitu. Nah, tapi yang gue cerita adalah setelah pulang dari Palu itu udah di Jakarta nih, tidur, gue tengah malam terbangun gitu karena seolah-olah aku mendengar ada orang berteriak minta tolong gitu, persis di samping telinga gitu. Kedengaran real banget.
ya cuma sekali itu aja sih Oke. gitu. Cuma tadi gue nggak tahu apakah itu stres. Sampai sekarang sih gue nggak jadi Atau cuma hanya mimpi aja atau iya apa, ya at least sampai sekarang gue nggak jadi psikopat gitu ya, nggak bawa pisau kemana-mana gitu. Oh nggak bawa, saya kira bawa. Kalian apa? Tapi apa di dalam di sesama jurnalis itu ada misalnya ya sharing atau workshop psikologi atau gimana enggak? Enggak sih, gue pengen ada sebenarnya setiap liputan bencana gitu ya. Mungkin Perlu ya. ide yang bagus untuk teman-teman yang liputan ini, mungkin ada semacam sesi gitu ya. Iya, konseling. sesi. Konseling gitu. Sharing dan konseling kali ya. Karena kita nggak tahu siapa yang punya PTSD, mungkin mental gue lebih kuat dari yang Iya, lain benar. mungkin. Boleh tuh Mas, dibikin. Berarti masuknya ke kira-kira untuk jurnalis di Indonesia selain butuh itu yang Mas kita lihat sekarang apa yang perlu ditingkatkan kira-kira? Itu kemampuan selain motret. Kalau motret tuh saya- jago-jago semua lah, motret jaminan mutu semua deh. Gitu. Tapi kemampuan selain motret itu gitu, kemampuan. Tiap hari motret mereka. Iya, itu tadi yang gue sebut tadi, misalnya public speaking, presentasi, nulis. banyak Banyak. banyak ilmunya. Mudah-mudahan yang pengen jadi jurnalis Iya. bisa menarik ilmu-ilmu yang disampaikan tadi. Jangan. Komersial aja. Kan cuma ditarik. Pengen pindah komersial Mas. Apa? Pengen pindah foto komersial. Udah telat. Namanya udah gede di situ soalnya. Kirain pengen pindah kan nggak ada salahnya. Kan? Ya, kalau misalnya tentara tuh ya, kalau boleh sekarang jadi tentara tapi langsung jenderal gitu bisa nggak? Oh, iya. Begitu pindah turun lagi ya. Iya, Kalau iya, lagi, belajar ya. lagi ya. Terus ntar ada yang aneh, ada yang kesaing gitu. Kok dia jadi motor di sini gitu? Banyak yang saing. Namanya juga hidup kan. Persaingannya banyak. Oke. Gimana? Aman aman. Aman ya? Udah banyak banget. Thank you banget Mas Ita udah. Ini habis ngeliput loh. Habis ngeliput demo. Iya. Tadi datang ke sini bawa helm, saya pikir Mas Ita naik sepeda. Enggak habis deh. Liputan perang, demo kan harus terlindung ya dari batu ya. Iya, itu just in case aja sih. Thank you banget Mas Dita. Gila. Terima kasih sudah diundang. Gua nggak menyangka Mas Dita merespon kita untuk ngobrol-ngobrol, dan Mas Dita selalu welcome dengan kalian mau DM silahkan nanya-nanya tentang fotografi kah, tentang jurnalistik. Mas Dita selalu welcome ya. Konsultasi masalah pribadi? Ya. Enggak bercanda kalau itu jangan. Dan yang paling penting kalau butuh moderator. Nah, itu paling penting kalau butuh moderator. Moderator baru nih, honornya masih terjangkau. Harga bersaing. Oke, segitu aja ngobrol kita hari ini dengan Mas Dita Alangkara. Silakan di follow Instagramnya Dita Alangkara dan di kontak kalau yang butuh apa-apa. Segitu aja dari kita ya. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya. Bye bye. Thank you.